Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Astiza dengan NIM 240311410. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar sains data serta penerapannya dalam analisis statistika. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar sains data dengan dosen pengampu Ibu Nur L. Goldamer. Terdapat 5 materi utama yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama yaitu mengenai konsep dan juga ruang lingkup sains data yang nantinya akan dibahas lebih lanjut mengenai pengertian serta cakupan sains data. Selanjutnya itu tahapan sains data atau data science life cycle yang menjelaskan mengenai alur kerja dalam pengolahan data. Selanjutnya yaitu tentang tahapan exploratory data analysis sebagai fondasi dalam analisis statistika. Selanjutnya itu mengenai penerapan tahapan data science dalam analisis statistika, dan yang terakhir mengenai roadmap sains data sebagai gambaran tahapan pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sains data? Sains data adalah bidang ilmu terapan yang menggabungkan statistika, matematika, dan ilmu komputer untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, hingga menginterpretasikan data dalam skala besar. Intinya, sains data hadir bukan hanya untuk mengolah angka, tapi membantu kita mengubah data menjadi informasi yang bernilai, serta bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan sains data. Sains data berasal dari ilmu statistika yang kemudian diperkuat oleh kemajuan teknologi komputasi. Pada pertengahan abad ke-20, komputer mulai digunakan untuk analisis statistik. Seiring berjalannya waktu, istilah data science muncul untuk memperluas pendekatan dari statistik tradisional. Masuk ke era digital, kemampuan penyimpanan dan pemrosesan data meningkat drastis, sehingga volume data melonjak dan sains data dimanfaatkan secara luas di berbagai sektor untuk pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sains data. Ruang lingkup sains data mencakup beberapa bidang utama yang saling terintegrasi. Yang pertama itu statistika dan matematika, berperan dalam analisis dan permodelan data. Selanjutnya yaitu ilmu komputer dan pemrograman digunakan untuk pengolahan data. Machine learning dan AI dimanfaatkan untuk membuat prediksi, visualisasi data, dan komunikasi itu membantu dalam menyampaikan hasil analisis secara jelas. Dan yang terakhir yaitu data engineering dan big data berfungsi untuk mengelola data dalam skala besar. Selanjutnya yaitu tahapan sains data. Tahapan sains data dimulai dari pemahaman bisnis, yaitu merumuskan masalah dan tujuan yang ingin diselesaikan. Selanjutnya, data dikumpulkan, dibersihkan, serta dieksplorasi untuk menemukan pola penting. Dari hasil eksplorasi, kita melakukan rekayasa fitur dan membangun model prediktif. Terakhir, hasil analisis akan disajikan melalui visualisasi agar mudah dipahami dan dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu salah satu tahapan yang sangat penting dalam data science yaitu adalah exploratory data analysis atau EDA. EDA digunakan pada tahap awal untuk memahami karakteristik dan kondisi dari data. Melalui statistik deskriptif dan visualisasi, kita dapat melihat pola, distribusi, serta mendeteksi masalah seperti data hilang dan juga outlier. Hasil EDA akan menjadi dasar dalam memilih metode analisis statistik yang tepat untuk kita gunakan kemudian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan tahapan data science dalam analisis statistika. Proses ini dimulai dari identifikasi masalah yang akan kita teliti. Kemudian, dilanjutkan dengan pengumpulan data yang relevan. Setelah itu, dilakukan eksplorasi data untuk memahami pola dan karakteristik data. Dan di tahap akhir, akan dilakukan permodelan dan evaluasi guna memastikan hasil analisis valid dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu roadmap sains data.
Roadmap Sains Data berfungsi sebagai panduan pembelajaran yang terstruktur. Di dalamnya terdapat integrasi berbagai disiplin ilmu, seperti statistika, pemrograman, dan domain bisnis. Roadmap ini juga memetakan kompetensi yang perlu kita kuasai, tahapan pembelajaran dari dasar hingga lanjutan, serta menekankan pentingnya fondasi statistika sebagai dasar analisis data yang valid dan juga akurat. Tibalah kita di akhir pembahasan, dapat kita simpulkan bahwa data science bukan hanya sekedar ilmu tentang mengolah dan menghitung sebuah angka, tetapi merupakan panduan dalam pengambilan keputusan. Melalui integrasi statistika, pemrograman, dan analisis data yang sistematis, data science dapat membantu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.